Surat Al-Ikhlas ini, kata Nabi, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ini hadis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada subuh kali ini dalam keadaan sehat afiat kita bisa berkumpul untuk melanjutkan materi, mengkaji, mendalami surat-surat pendek dari juz amma yang nanti kita akan terus bertahap menuju surat-surat yang panjang. Surat-surat yang akrab ini perlu kita hafalkan dan juga kita mengerti isinya. Membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti tetap memberi nilai ibadah. Apalagi kalau kita mengerti. Apalagi kalau kita mengertinya dari teks dan konteksnya. Dan kita belajar tafsir itu untuk mempelajari konteks yang di sana melibatkan Rasulullah SAW sebagai penyampai Al-Quran, melibatkan para sahabat yang juga menafsirkan Al-Quran, menafsirkan para ulama, melibatkan para ulama juga yang menafsirkan Al-Quran. Dan karena mereka lah kemudian kita tahu tentang rahasia-rahasia terdalam dari Al-Quran yang diturunkan secara tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Allah yang maha sempurna menurunkan Al-Quran dengan seperti ini, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Dan hanya Al-Quran, kitab suci yang dihafal. Pendeta pun tidak menghafal Injil dan juga di tradisi Yahudi. Dalam Islam itu tradisi menghafal itu dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, dan di Jawa Barat ternyata dalam beberapa dekade, dalam beberapa tahun ini bermunculan forum-forum atau kelompok-kelompok yang menghafal Al-Quran. Dulu tidak. Alhamdulillah, di sisi positifnya memang kita betul-betul dari mulai kecil diakrabkan dengan Al-Quran. Dan kali ini kita sampai di surat Al-Ikhlas, surat yang ketiga terakhir dari bawah, surat yang diturunkan dalam penuturan para ulama itu, surat yang diturunkan yang ke-19 dari rangkaian Al-Quran. Dari rangkaian surat-surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas diturunkan dalam urutan ke-19. Tidak banyak ayatnya, hanya 4 ayat menurut ulama Madinah, Basrah, dan Kufah. Menurut ulama Mekah itu surat Al-Ikhlas ini 5 ayat. 5 ayat menurut madhab atau ulama Mekah dan ulama Syam. Sering dengar Syam. Syam itu adalah Syria, Palestina, Lebanon, dan Jordania. Itu yang disebut Syam. Nah, menurut ulama Mekah dan Syam itu surat Al-Ikhlas 5 ayat. Lam yalid itu 1 ayat, walam yulad itu 1 ayat yang lain. Dan Nabi tidak menentukan Al-Quran ini ayat ini ayat, ini fasilah. Kalau dalam Al-Quran kita sering
berhenti ketika ada fasilah, yang ada angkanya itu, angka 1, angka 2. Dan di zaman Nabi tidak ada. Nabi hanya membaca dan berhenti, yang itu kemudian dipahami oleh para sahabat sebagai fasilah, sebagai ayat, penyambung atau pemutus ayat, ini ayat ini. Makanya para ulama berbeda, ini surat ini berapa ayat, surat ini berapa ayat. Dan Al-Ikhlas ini termasuk surat yang memiliki nama yang banyak, yang kemudian para ulama sepakatnya menjadi surat Al-Ikhlas. Ada An-Najat, Al-Aman, Al-Jamal, kemudian juga nama-nama yang lain, karena kesempurnaan dan keindahan surat Al-Ikhlas ini. Surat yang kita pelajari kali ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu memiliki nilai yang luar biasa, yang ini menunjukkan tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang ikhlas. Kalau ayat-ayat yang lain biasanya karena ada kata tertentu, surat ini karena ada kata ini, surat An-Nas karena qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq karena qul a'udzu birabbil falaq, Al-Insyirah, Asy-Syarah, Alam Nasyrah itu ada kata nasyrah, syarah. Dan surat Al-Baqarah, surat-surat yang lain karena di dalamnya ada kata, apakah di awal, apakah di tengah. Kalau Yasin kan di awal, surat Yasin. Nun itu di awal. Nun. Ditampil. Bismillah. Nah, Al-Ikhlas itu tidak ada kata apa yang di dalamnya ada kata khalas atau akhlas atau ikhlas. Ini murni. Dan ini karena ikhlas itu, Al-Ikhlas itu artinya murni, memurnikan. Ikhlas kita itu bukan sekedar memurnikan. Ini dalam bahasa Arab ada sesuatu yang lebih. Misalkan Al-Ikhlas artinya memurnikan, hanya memurnikan Allah sebagai yang kita sembah dan sebagai yang kita tuju. Tidak cukup dengan itu. Al-Ikhlas itu artinya kita membersihkan diri jiwa kita untuk menuju Allah dan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Tidak sekedar itu, kita juga mengizalah. Al-Ikhlas, alif lam di sana dipahami sebagai al-izalah. Izalah itu artinya menghapus, membuang, menyisihkan sesuatu, segala hal selain dari Allah. Tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, artinya lebihnya itu adalah menghindarkan diri, menyisihkan sesuatu di luar Allah yang kita menitipkan diri. Kemarin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, kita berlindung kepada Allah itu dipahami sebagai kita menuju kepada Allah dan menyisihkan yang lain selain Allah. Seperti tasbih, apa arti sabbah yusabbihu? Tasbihan, bertasbih. Kita bertasbih kepada Allah. Dia pahami kan mensucikan Allah ya. Nah, itu pemahaman kita mensucikan Allah. Padahal di dalamnya ada nilai lebih, yaitu mensucikan Allah dan membuang apapun dalam otak kita, dalam pikiran kita tentang sesuatu yang negatif, yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebihnya ke sana, menjauhkan pikiran, perasaan apapun dalam diri kita tentang sesuatu yang negatif atau yang sesuatu yang kurang dalam Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas ini turun dalam pemahaman para ulama itu ada yang menyebutkan di Mekah, ada yang menyebutkan di Madinah. Kalau di Mekah itu dipahami bahwa surat ini turun karena para kafir Quraisy bertanya tentang hakikat dari Allah yang diibadah
yang disembah oleh umat Islam. Seperti apa sih? Punya anak atau tidak? Dan lain-lain. Atau kalau dipahami bahwa surat Al-Ikhlas ini turun di Madinah setelah Nabi hijrah, maka dipahami bahwa ayat ini turun karena ada dua orang Yahudi yang datang kepada Nabi, yaitu Amir bin Tufail dan Arbad bin Rabi'ah. Amir bin Tufail dan Arbad bin Rabi'ah itu datang kepada Nabi untuk bertanya apakah Allah yang disembah oleh umat Islam itu terbuat dari apa? Dari emas, perak, atau apa? Berbentuk seperti apa, dan lain-lain. Maka surat ini turun untuk menjawab. Jadi keindahan dari Al-Quran itu turunnya lama, 23 tahun. Dan itu merespon dari konteks sosial budaya masyarakat pada saat itu. Ada yang menghapus sesuatu yang diyakini sebelumnya, ada juga yang meneguhkan bahwa sesuatu yang ada sebelumnya itu baik, diteguhkan oleh Al-Quran ini baik. Yang kita pahami dengan ma'ruf. Ada ma'ruf, ada khair, ada munkar. Nah, amar ma'ruf kan kita sering amar ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Ma'ruf itu berbeda dengan khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ada khair, ada ma'ruf. Dipahami di beberapa tafsir itu bahwa khair itu sesuatu yang benar, yang baik, dibawa dari agama. Kalau ma'ruf itu sesuatu yang baik yang berasal dari kebiasaan yang ada dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dan itu baik, dipahami, dikenal. Ma'ruf itu kan artinya dikenal, diketahui, dikenal, dipahami, dirasakan, ditilai itu baik dan bermanfaat. Tolong menolong itu dirasa ternyata bermanfaat. Tolong menolong itu ternyata membahagiakan bagi pelakunya dan bagi orang yang menerima perlakuan itu. Maka menolong itu adalah ma'ruf. Dan itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri orang-orang Arab sebelum Islam. Sebelum datang Islam itu banyak sisi-sisi positif yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada saat itu. Yang negatifnya yang disebut dengan jahalah, jahiliyah itu. Sisi-sisi positifnya yang dikenal dengan ma'ruf. Nah, surat Al-Ikhlas ini turun untuk menjawab. Ayat-ayat Al-Quran yang lain diturunkan secara perlahan, tadrijian namanya itu, secara berangsur-angsur 23 tahun. Berbeda dengan Taurat yang diturunkan langsung, bleg. Injil yang diturunkan langsung, bleg gitu. Nah, Al-Quran ini benar-benar berinteraksi dengan kehidupan orang-orang Arab sejauh perjalanan Rasulullah SAW sejak beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau wafat, sampai diturunkannya ayat terakhir. Dan itu benar-benar Al-Quran berinteraksi dengan kehidupan yang berbeda ketika Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Nah, Al-Ikhlas ini surat yang berhubungan dengan tauhid kita kepada Allah. Kita benar-benar menjauhkan, membersihkan hati dan pikiran kita dari selain Allah. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu memurnikan. Jadi kita memurnikan secara pikiran dan hati kita kepada sesuatu yang selain Allah, hanya Allah saja. Ini adalah surat tentang tauhid yang kalau kita hari ini tidak begitu berpengaruh ya. Baca surat Al-Ikhlas atau mendengar surat Al-Ikhlas tidak begitu berpengaruh. Tetapi kita bayangkan surat ini turun di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat sedang menghadapi tekanan yang sangat berat, berhadapan dengan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang kemudian mereka menyembah berhala dan memaksa umat Islam untuk menyembah berhala. Dan kalau tidak, mereka umat Islam berada dalam ancaman nyawa benar-benar. Makanya ketika membaca surat ini, kita bisa membayangkan betapa pengaruh surat ini kepada kehidupan
hati pikiran orang-orang muslim pada saat itu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan walladzi nafsi biyadihi innaha latafdilu sulusal Quran. Jadi surat Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Quran. Banyak kisah yang berhubungan dengan para sahabat berkenaan dengan pengalaman mereka terhadap surat ini. Surat yang luar biasa ini mencengkram dalam jiwa mereka di saat masyarakat pada umumnya itu musyrik. Mereka mencangkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah himpitan dari ancaman itu. Surat Al-Ikhlas ini kata Nabi itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain disebutkan ayajizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah fasyaqqa dzalika 'alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah qala Allahul wahidus samad thulutsul Qur'an. Jadi artinya Rasulullah bertanya, apakah di antara kalian ada yang mampu setiap malam membaca sepertiga Al-Qur'an? Maka pertanyaan itu sangat memberatkan, membebani para sahabat. Setiap malam harus membaca sepertiga Al-Qur'an. Mereka mengatakan ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Tidak mungkin di antara kami yang mampu untuk membaca Al-Qur'an sepertiganya setiap malam. Maka kata Rasulullah, ada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan jadi yang pendek-pendek, yang kecil-kecil itu jangan diremehkan. Seperti Al-Ikhlas ini sangat pendek itu tetapi sama dengan sepertiga Al-Quran, dan itu luar biasa. Sehingga banyak sahabat yang benar-benar Al-Ikhlas itu mewarnai hidupnya, mewarnai perilakunya, karakternya, kesehariannya. Bukan hanya mewarnai karakter dan kesehariannya, banyak sahabat juga yang membaca Al-Ikhlas ini setiap hari, setiap saat. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa ada sahabat Nabi yang mengimami sholat dengan Al-Ikhlas saja. Maaf, dan yang mengimami sholat dengan Al-Ikhlas walaupun misalkan ditambah dengan surat yang lain. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Baru setelah baca Al-Ikhlas, baca yang lain. Selalu baca. Sampai para makmum tidak nyaman. Kok begini gitu. Di zaman Rasulullah sendiri tidak seperti itu. Karena saking cintanya dengan Al-Ikhlas dan saking mewarnainya surat Al-Ikhlas ini dalam kehidupannya dan dalam hatinya untuk memancangkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orangnya. Ya Rasul, orang ini mengimami salat dan tidak mau mengimami kecuali memang ada surat Al-Ikhlasnya. Saking cintanya. Kata Rasulullah SAW jawabannya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cinta kamu terhadap surat Al-Ikhlas ini akan membawa kamu masuk ke dalam surga. Jadi setiap malam kita membaca Al-Ikhlas sebelum tidur. Pahalanya menyerupai seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Insya Allah ya, setiap sebelum tidur ya, kita apalagi dengan Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian ditiupkan dan kemudian dibalurkan ke dalam tubuh kita. Bukan sekedar menjauhkan kita dari bahaya setan, bahaya makhluk-makhluk Allah, tetapi juga itu adalah tuntunan Rasulullah SAW yang beliau lakukan sampai akhir hayatnya. Sehingga dan ketika Rasulullah di akhir hayatnya, Siti Aisyah yang membacakannya dan membalurkannya
dengan tangannya ke dalam tubuh Rasulullah SAW. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sangat ringan ya, tetapi isinya sangat dalam. Sehingga tidak salah kalau kita mengimami sholat lalu dengan surat yang pendek ini, yang sangat dalam nilainya. Dimulai dengan bersama-sama kita membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada qalqalah ya. Dan ini dalam ilmu balaghah itu saja murassa, yang indah, sangat indah. Makanya ulama Mekah menyebutnya 5 ayat. Diakhiri semuanya dengan dal yang diqalqalahkan. Qul huwallahu ahad, dal. Allahus samad, dal. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dibaca langsung, qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan Muhammad. Lagi-lagi ada qul dibacakan oleh Rasulullah, tidak disembunyikan. Huwa, dia. Siapa dia itu? Allah. Allahu, Allah. Ahadun, Maha Esa, Maha Tunggal. Katakan Muhammad, dia Allah yang Maha Esa, yang tunggal. Ini sangat menggugah para sahabat. Waktu itu di mana masyarakat pada saat itu sedang dalam kondisi yang parah, menuhankan banyak hal, menuhankan berhala. Lalu kemudian ayat ini menegaskan bahwa Allah itu ahad. Allah itu yang disembah oleh umat Islam itu adalah satu, Tuhan yang satu. Dan resiko dari membaca surat ini ya adalah ancaman. Beberapa terbunuh karena surat ini. Karena tidak nyaman orang-orang musyrik mendengar bahwa Tuhannya umat Islam itu satu, sementara Tuhan mereka banyak. Katakan Muhammad bahwa huwa itu dhamir sya'an, huwa itu yaitu dia. Dalam ilmu nahwu ya, ini untuk ilmu nahwu itu bahwa huwa itu mubtada pertama. Allahu itu mubtada kedua. Ahadun itu khobar dari mubtada kedua. Allahu ahad itu adalah khobar dari mubtada pertama. Huwa, dari huwa. Lihat ya. Ya, qul huwallahu ahad. Huwa itu Allah. Allah yang di sini memiliki nilai ijlal, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Huwa itu adalah dhamir ghaib, artinya dia. Dia itu orang, di dalam bahasa Indonesia itu ada orang pertama aku, orang kedua kamu, orang ketiga dia. Huwa itu ghaib. Allah itu maha ghaib. Tapi Allah itu dalam kegaiban Allah itu maha jelas, maha zahir, maha jelas, sangat jelas Allah itu. Kezahiran Allah itu dengan ciptaannya yang luar biasa ini. Bapak, kita keluar masjid nanti dan lihat ke atas itu untuk meluaskan hati kita ya. Dan semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang memiliki ahad, keesaan, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya,
dan esa dalam perbuatannya. Qul, katakan Muhammad, huwa Allah itu, Allahu yaitu Allah, ahadun yang esa. Ini ayat atau surat yang pertama menyebutkan kata Allah sebagai Tuhannya umat Islam. Karena ayat-ayat sebelum surat Al-Ikhlas ini menyebutkan Allah itu tidak dengan kata Allah, tetapi dengan Rabb. Ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad bismi rabbika, bukan dengan bismillah. Bismi rabbika. Lalu ayat yang lain turun, Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika. Bi ni'matillah, bukan bi ni'matillah tetapi bi ni'mati rabbika. Rabbika. Ayat lain di awal-awal turunnya Al-Qur'an itu ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka. Rabbaka. Bukan dengan kata Allah. Karena apa? Karena mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sudah mengenal kata Allah. Ketika wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, dalam surat Luqman itu. Kalau kalian umat Islam bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy itu, man khalaqas samawati wal arda? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawabnya Allah. Mereka sudah mengenal Allah. Tetapi mereka tidak berpikir tentang Allah itu seperti kita umat Islam yang begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat, kata Allah, itu dari urat mati ya, urat nyawanya itu. Saking dekat-dekatnya Allah. Kalau orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tuh berpikir bahwa Allah itu terlalu tinggi, terlalu tidak bisa dijangkau. Sehingga untuk itu harus memerlukan berhala. Penghubung antara dia yang memposisikan Allah itu sangat jauh, sehingga memerlukan perantara. Ma na'buduhu illa liqarribuna ilallahi zulfa, dalam surat yang lain. Ma na'buduhum, kalau kata orang kafir Quraisy, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu, illa liqarribuna, kecuali agar mereka berhala-berhala itu mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Nah, jadi menyembah berhala itu adalah sebagai perantara. Kalau kita langsung kepada Allah dan meyakini kedekatan, kemahadekatan Allah dengan kita. Qul, katakan Muhammad, huwa dia, Allahu, Allah itu ahadun. Ahad, esa. Kata ahad ini hanya satu dan itu untuk sifat kepada Allah. Kata ahad ini maha esa itu tidak ada dua dan tiganya. Kalau satu bahasa Arabnya apa? Wahid. Wahid itu ada isnani, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah. Ada dua, tiga. Tetapi kalau ahad itu tidak ada dua, keduanya apa, ketiganya apa. Ahad itu mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha esa secara zatnya. Secara zat itu artinya Allah esa dan tidak bisa dipartikel-partikelkan, tidak bisa kalau ini saya pakai baju ya, baju itu baju saya satu misalkan ini, jas saya satu. Tetapi satu itu terbentuk dari unsur-unsur. Ada kainnya, ada benangnya, ada kancingnya, ada banyak unsur di dalam jas saya itu. Tapi jasnya satu, tapi satunya terdiri dari unsur-unsur, dan Allah itu, zat Allah itu tidak terbentuk dari unsur-unsur itu. Jadi satu dalam zatnya. Yang kedua itu satu dalam sifatnya. Allah itu memiliki sifat yang kamal, yang sempurna. Allah itu maha mengetahui. Kita mengetahui, tapi Allah maha mengetahui.
Allah sangat menyayangi. Allah maha menyayang, maha penyayang. Kita juga menyayangi. Kita juga menyayangi anak, menyayangi tetangga, menyayangi keluarga dan lain-lain. Tetapi sifat Allah itu sempurna. Nah, kalau ahad itu hanya milik Allah, satu. Esa dalam zat, esa dalam sifat, dan esa dalam perbuatan. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satu dalam perbuatannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu as-samadu, yang tempat yang dituju. Allah itu adalah zat yang dituju. Allah itu zat yang kita tuju, kita harapkan, kita minta. Tadi qul huwallahu ahadun. Ahadun itu tidak pakai alif lam. Walaupun tidak pakai alif lam, tapi itu sudah pasti hanya Allah yang. Jadi tidak ada sesuatu dan seseorang yang digelari dan disifati dengan ahad ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau as-samad, Allah yang dituju. Allah adalah satu-satunya yang dituju. Alif lam di sana itu adalah untuk kesempurnaan, lil kamal. Allah yang secara sempurna kita tuju. Apakah kita menuju kepada yang lain? Ya bisa jadi. Tetapi itu adalah sistem yang Allah terapkan. Subhanallah, Masya Allah, ini betah ya. Betah yang bukan hanya manusia. Allahus samad, Allah tempat kita menuju. Dan Allah juga yang mencipta sistem kehidupan. Kalau kita sakit, kita berdoa kepada Allah. Apakah kita kemudian hanya cukup dengan berdoa? Allah menitipkan, mengajarkan, menciptakan sistem. Sistemnya itu adalah yang berbentuk makhluk. Kalau sakit, sistem yang Allah ciptakan itu apa? Hadirnya ilmu kedokteran dan hadirnya para dokter. Dan sistemnya harus seperti itu. Kita sakit tidak kemudian kepada ulama. Kita sakit tidak ke bengkel. Sistem yang Allah titipkan dalam kehidupan di dunia ini adalah bahwa ketika kita sakit, yang kita tuju adalah dokter. Atau kalau kita tidak tahu, maka sistem yang Allah ciptakan kepada kita, kepada manusia itu adalah bahwa kita harus menuju ke alim ulama untuk bertanya. Jadi kalaupun kemudian kita meminta kepada sesuatu selain dari Allah, maksudnya untuk bertanya, untuk mengupayakan kesembuhan ketika sakit, kita yakini bahwa tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Dan dokter adalah sosok yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui berbagai penyakit, sebabnya apa dan kemudian bagaimana menyembuhkannya. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah dan kita yakini bahwa hanya Allah yang menyembuhkan. Dan itu hanyalah sistem yang diciptakan oleh Allah. Sistem yang diciptakan oleh Allah dalam kehidupan manusia ini sangat luar biasa. Ketika rumah kita bocor, rumah kita kemudian listriknya mati, dan seterusnya, yang kita tuju adalah mereka yang oleh Allah diilhamkan. Expert bahasa Inggrisnya itu ya, yang mahir. Listrik kita mati, tidak ke siapa kecuali kepada orang yang oleh Allah diajarkan ilmu tentang perlistrikan. Karena tidak semua kita tahu. Apalagi saya itu kalau ada urusan berhubungan dengan kerusakan di rumah itu tidak bisa sendiri. Aya naon mati air ya kepada tetangga yang biasa ngurus sanyo dan lain-lain. Allahus samad, Allah yang dituju. Dan kita ayat ini mengajarkan tentang keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat Allah kepada kita. Kita mendekat, merapat satu jengkal, Allah merapat satu hasta. Kita merapat kepada Allah dengan berjalan, Allah merapat kepada kita dengan berlari.
dalam tanda kutip ya, itu majaz. Itu dalam hadis-hadis sahih yang seperti itu. Maka ketika kita berdoa dan berharap hanya kepada Allah, maka disitulah tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah itu dibuktikan hanya kepada Allah. Allah as-samad, Allah tempat kita menuju. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu lam yalid, Allah itu tidak beranak, tidak memiliki putra dan putri. Allah itu lam yulad, tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Allah itu tidak melahirkan dan Allah itu tidak diperanakan. Para ulama memahami as-samad tadi ya, bukan sekedar tempat menuju, tetapi ada ulama yang memahaminya itu somada itu dari somuda, somidun, artinya padat, tidak ada celah, laisa fihi ajwab, laisa lahu ajwab, tidak ada rongga, di mana Allah kemudian mengeluarkan sesuatu dari zatnya, itu tidak demikian. Allah itu juga tidak dimasuki sesuatu karena padatnya, dan itu sebagian ulama memahami itu. Dan di antara as-samad di sana bahwa Allah tidak melahirkan, Allah tidak diperanakan. Nah, kalau ayat pertama qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu Maha Esa, itu adalah jawaban dari sementara para orang-orang kafir yang mereka itu memiliki Tuhan yang banyak. Di Ka'bah itu ada sekitar 300 berhala yang dalam film Umar kita tonton ya. Saya setiap tahun bersama anak saya nonton dan terus menjelaskan itu. Dan ketika Futuh Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, ketika Makkah dikuasai oleh orang-orang Muslim itu, di sana ada panen ya, ada pesta luar biasa, yaitu menghancurkan 300 berhala di Ka'bah, dan juga di rumah-rumah penduduk itu semuanya dihancurkan gara-gara kalian. Tuhan yang mereka sembah itu disalahkan, dihancurkan. Sesuatu yang membuat para sahabat menangis. Sahabat termasuk yang paling kuat menangis itu ya Khalid bin Walid, yang dulu memusuhi umat Islam dan lalu kemudian menjadi tentara Islam yang paling berani ya. Pada waktu dihancurkan berhala-berhala itu, paling bersemangat. Gara-gara ini berhala. Di rumahnya Abu Sufyan juga Hindun itu kemudian menyalahkan berhala dan kemudian menghancurkan berhala-berhala itu. Begitu banyak berhalanya. Ada yang dibuat dari bahan roti, ada yang dibuat dari batu. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika melakukan perjalanan li'ila fil Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, mereka melakukan perjalanan. Pada saat mereka harus menyembah, harus beribadah, mereka tidak memiliki apa yang bisa dijadikan objek ibadah. Lalu mereka mencari apapun, termasuk batu. Mereka mencari batu, mereka menumpuk-numpuk batu itu. Yang terbaik batunya itu adalah disimpan paling atas. Dan itu yang kemudian dijadikan sebagai berhala. Apapun bisa dijadikan berhala. Nah, qul huwallahu ahad itu adalah apa itu? Jawaban dari pernyataan dan pertanyaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tentang sembahan-sembahan mereka. Allahus Samad itu juga bantahan atau jawaban Allah yang dituju. Bantahan terhadap mereka-mereka yang membuat tandingan selain Allah, yang mereka menuju kepada Allah, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka menjadikan berhala itu sebagai perantara kepada Allah. As-Samad di sini meyakinkan kita bahwa kita langsung kepada Allah, tidak melalui perantara-perantara itu. Allahu As-Samadu. As-Samad alif lam di sana diartikan sebagai lil kamal,
sempurna. Allah yang maha sempurna sebagai zat yang kita tuju, yang kita minta, yang kita harapkan. Lam yalid wa lam yulad itu juga sebagai jawaban. Lam yalid, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, itu sebagai jawaban. Dari sementara orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah yang mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki putra. Orang Quraisy memahami bahwa Allah itu memiliki anak-anak, yaitu para malaikat. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak Allah. Waktu itu ada orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Allah memiliki putra, yaitu Yesus. Yesus itu dipahami sebagai putra Allah, anak Allah. Lam yalid wa lam yulad, ayat ketiga itu membantah atau menjadi respon dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah putra Allah. Lam yalid wa lam yulad juga sebagai bantahan dan jawaban dari orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi yang menyembah api. Nah, itu bantahan lam yalid wa lam yulad itu adalah bantahan dari mereka-mereka yang dalam kehidupan Rasulullah dengan para sahabat itu kepercayaan yang ada semuanya meyakinkan bahwa Allah itu memiliki putra. Dan Allah dalam pemahaman umat Islam, dalam pemahaman kita, dalam tauhid kita, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ini secara bahasa sangat indah. Yakun itu kana yakunu. Lam membuat yakunu menjadi majzum. Lam yakun. Sebetulnya kalau posisi yang pas itu adalah lam yakun ahadun kufuwan lahu. Lam yakun ahadun kufuwan lahu. Tetapi kemudian menjadi indah dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan indahnya Al-Quran itu salah satunya yang sering saya sampaikan itu adalah keindahan bahasa. Karena qul huwallahu ahad, ujung dari fasilah, ujung dari ayat itu dal, maka ayat kedua Allahus somad, dal lagi. Di ayat ketiga lam yalid walam yulad, dal lagi. Di ayat keempat lam yakun lahu kufuwan ahad, dal lagi. Padahal susunan bahasa Arab yang resmi itu adalah lam yakun ahadun kufuwan lillahi. Lam yakun, tidak ada, ahadun seseorang, kufuwan sebagai sesuatu yang sama, seimbang, serasi. Ahadun, satupun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang pun, sesuatu pun yang sama, yang serupa, yang sekufu dengan Allah. Nah, ini juga jawaban, bantahan dari pemahaman dan keyakinan dari kepercayaan orang-orang Arab pada saat itu. Jadi dalam kehidupan umat Islam pada saat Rasulullah SAW berdakwah, di sana ada interaksi antara Al-Quran dengan masyarakat, dengan umat Islam, dan ayat yang diturunkan terus menguatkan tauhid mereka, menguatkan keyakinan akan kebenaran Islam. Bagi orang-orang kafir, setiap turun Al-Quran itu panas dirasakan. Hasud, iri dengki yang luar biasa kepada Rasulullah dan umat Islam. Sangat emosinya luar biasa ketika turun ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian orang-orang Majusi, di kalangan orang-orang yang hadir ketika Al-Quran diturunkan itu ada musyrik, ada Yahudi. Yahudi nanti ya di Madinah itu orang-orang Yahudi yang menjadi saingan atau apalah, musuh Rasulullah SAW yang hasud kepada Islam, umat Islam, yang kemudian terjadi perang beberapa kali. Ada juga Nasrani, yang Nasrani itu juga Rasulullah
interaksi dengan Nasrani ya. Interaksi Rasulullah dengan Nasrani itu adalah ketika Rasulullah SAW terhimpit di Mekah, lalu kemudian umat Islam, para sahabat berhijrah, hijrah ke Habasyah, sebuah negara yang waktu itu terkenal dan makmur. Yang hari ini Habasyah itu, bukan hari ini, tahun 70, 80, 90 itu Habasyah itu menjadi negara paling miskin di dunia, Ethiopia, yang itu beragama Nasrani, berada dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Nasrani itu adanya di Romawi, di sebelah barat Jazirah Arab dan di sebelah utara Jazirah Arab. Di sebelah utara itu adalah Syam tadi ya. Syam itu sebetulnya 5 negara. Kalau kita mengakui ada Israel di dalamnya. Syam itu adalah Syria, Palestina, Lebanon, Jordania, dan Israel. Tapi kita mengakui nggak Israel ini? Sebab Israel ini yang kemudian di map itu tidak ada itu Palestina. Sedih sekali di Google Map itu Palestina hilang. Yang ada adalah Israel. Nah, kemudian di sebelah atas Israel, di sebelah atas Syam itu adalah kerajaan Romawi. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Beragama Nasrani, beragama Kristen. Dan di zaman Rasulullah SAW itu agama Kristen itu sangat dekat dan bersahabat. Bahkan umat Islam sampai hijrahnya Nabi juga mereka masih berada di Habasyah. Habasyah itu tadi apa? Ethiopia. Mereka berhijrah ke Ethiopia, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tidak langsung pulang, lama itu di Ethiopia, diurus sampai bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Muqawqis atau Raja Habasyah, Raja Ethiopia itu adalah masuk Islam. Karena kebenaran yang dibawa oleh umat Islam dengan dalil dan argumen yang luar biasa ketika dihadapkan dengan Raja Najasyi namanya, Raja Ethiopia, Negus Najasyi, yang kemudian masuk Islam karena menerima dalil dan argumen yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakak dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ada Kristen ya, dan itu sangat menghargai, menghormati umat Islam. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Yang di zaman Nabi paling memusuhi umat Islam di zaman Nabi itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan kamu melihat juga mendapatkan dengan nyata di hadapan kamu itu yang paling mencintai kalian wahai umat Islam itu adalah An-Nasara, orang-orang Nasrani. Jadi di zaman Nabi ada interaksinya itu dengan orang kafir, dan itu sampai kepada peperangan ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan Futuh Makkah. Kemudian ada orang Nasrani yang diwakili oleh orang-orang Habasyi, orang-orang yang membela umat Islam pada saat itu. Karena ketika umat Islam hijrah ke Ethiopia, itu orang-orang kafir Quraisy juga mengutus beberapa pihak untuk merayu Raja Negus, Raja Najasyi untuk memulangkan umat Islam ke Mekah lagi. Tapi ternyata Negus Najasyi itu sangat membela umat Islam. Nah, ada Kristen, ada Yahudi nanti di Madinah, ada juga orang-orang munafik. Jadi di Mekah tidak ada orang munafik yang pura-pura Islam, padahal memecah belah dari dalam. Orang-orang munafik itu adanya di Madinah nanti. Di Madinah ada orang-orang munafik, ada orang-orang musyrik, dan ada orang-orang Yahudi. Lalu kemudian pada zaman Nabi juga ada agama yang lain yang dikenal sebagai Majusi. Majusi itu adalah agama resmi di sebuah negara besar, sangat besar dan bahkan adidaya, yaitu Persia.
Sekarang ini Persia itu adalah Iran. Iran plus Irak. Itu disebut Persia. Dan itu kekuasaannya berimbang antara Persia dengan Romawi. Jadi Rasulullah dilahirkan di sebuah wilayah yang benar-benar tidak memiliki sumber daya alam pada saat itu. Sehingga di antara sekian luasnya dunia itu, semuanya berada dalam kekuasaan dua kerajaan besar itu, yaitu Romawi dan Persia. Yang tidak termasuk dalam kekuasaan siapapun, apapun itu adalah Jazirah Arab. Jazirah Arab yang membentang 1000 km itu, yang di dalamnya tidak ada sungai. Makanya dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar. Di surga itu banyak sungai-sungai yang mengalir. Bahkan dalam surat Muhammad disebutkan ada min ma'in ghairi asin. Ada sungai yang airnya itu tidak pernah berubah, tak ada lukutan. Ada juga di surga itu sungai min asalin, lam yataghayyar ta'muh. Ada juga susukan ya, sungai yang min khamril ladzatil lisyaribin, min khamrin, susukan arak, dan itu yang lezat, yang sangat lezat, nyarungsep gitu dalam kenikmatan itu. Nah, digambarkan kepada orang Mekah yang di sekelilingnya sampai Jazirah Arab yang segitu luasnya itu tidak ada satupun sungai. Jadi gambaran mereka tentang sungai itu bagi orang Tasik aneh. Ya, makanya kalau ibu bapak mau ketemu orang-orang Arab ya, setiap hari di Bogor, di puncak Bogor. Yang saya sering ketemu itu di Cibodas. Di Cibodas ya, ada tempat yang sangat indah di sana, yang ratusan setiap hari orang-orang Arab ada di sana. Ya, ceritanya panjang lah, berapa bukuan itu cerita tentang orang-orang Arab yang mencari hiburan setiap tahun itu di Bogor, di puncak, dan itu mereka melakukan kawin kontrak gitu ya. Itu panjang ceritanya. Yang intinya bahwa di sana ada hal-hal yang tidak ada dalam kehidupan orang-orang Arab. Bahkan saya ke sana itu membuktikan bahwa ternyata Mekah itu bawahnya itu adalah tanah. Bukan tanah. Mekah itu bawahnya itu adalah batu. Semua hotel yang ada di Mekah itu semuanya di atas batu. Coba lihat nanti. Kok begitu? Makanya dalam Al-Quran, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail itu di satu lembah yang tidak pernah terlewati manusia, di satu lembah yang tidak pernah satu tumbuh-tumbuhan pun hidup, karena memang batu gitu. Apalagi di Arab pada saat itu yang memang di atas batu. Nah, itu cerita tentang bagaimana membangun hotel di sana, yaitu sangat indah. Dan yang paling indah, yang paling menakjubkan di sana adalah Zam-Zam, yang setiap hari bisa diminum oleh 2 juta orang. Kita aqua segini mahalnya luar biasa ya gitu. Nah, itu di sana itu Zam-Zam itu tidak pernah kering. Dan itu berada di bawah batu. Luar biasa. Nah, itu keajaiban yang luar biasa. Sudah mah itu ada di tempat yang menakjubkan, lalu kemudian isi kandungannya juga luar biasa. Apalagi kalau minumnya langsung. Di sana ada Al-Mubarrad, ada Zam-Zam yang dingin. Kalau kita minum itu sangat dingin dengan teknologi itu. Ada yang biasa saja. Dan seger. Kalau di kita mungkin ada yang sampai 2 minggu baru kita minum ya. Aya peher-peherna, ada rasa yang berbeda. Nah, jadi kehidupan orang Arab itu memang dalam kegersangan, sangat gersang. Sehingga orang Arab mencari yang digambarkan dalam surga itu ada anhar. Itu ada di Indonesia banyak gitu. Indonesia kan pinggir jalan itu semuanya sungai, sawah, hutan dan lain-lain. Di sana nggak ada. Coba kita dari Mekah ke Madinah naik
naik apa namanya, naik bus, sekarang ada kereta. Dulu itu di zaman Nabi itu kan, Nabi berhijrah itu 2 minggu. Dari Mekah ke Madinah itu perjalanan 2 minggu. Nah sekarang ini setelah adanya jalan tol itu 5 sampai 6 jam. 400 km itu 6 jam. Nah sekarang menjadi 3 jam, ada kereta. Aku duit mah benar. Aku duit mah bisa lah gitu. Kereta yang canggih itu. Ya. Nah, jadi di Cisarua Bogor, di puncak Bogor itu keindahan alam itu membuat orang-orang Arab itu betah di sana itu. Betah. Makanan Arab itu komplit di daerah puncak itu. Nah, jadi saya mencoba mendekatkan kita kepada zaman Rasulullah SAW, di mana keadaan alamnya seperti itu, keadaan sosialnya, budayanya seperti itu. Tadi disampaikan ada yang ma'ruf, ada yang munkar. Ma'ruf itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab dan ternyata itu dikukuhkan oleh Al-Quran sebagai sesuatu yang baik dan harus dilanjutkan. Ada yang munkar. Munkar itu sesuatu yang oleh kehidupan orang Arab ini jelek ini. Ini minum arak itu jelek. Ini berzina itu jelek. Nah itu munkar. Nanti insya Allah dalam pertemuan yang lain kita bahas lebih detail tentang ma'ruf dan munkar ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang secara hakikat dan secara imajinasi yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kenyataannya tidak mungkin ada sesuatu yang seperti zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dalam segalanya. Kita mengatakan subhanallah, kita bertasbih itu untuk pertama mensucikan Allah, kedua menjauhkan pikiran dan hati kita dari sesuatu tentang Allah itu yang negatif atau yang kurang. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi surat ini 4 ayat dan semuanya menjawab tentang keyakinan orang Arab pada saat itu. Apakah itu orang musyrik, apakah itu orang Nasrani, Yahudi, penyembah berhala, atau Majusi. Majusi yang ada di Persia. Persia itu seluas itu agamanya Majusi. Agamanya Majusi, mereka menyembah api. Mereka mencari api yang baik, yang kuat, lalu kemudian mereka menyimpannya di sebuah tempat yang tinggi, yang bahasa Arabnya itu adalah manaroh. Manaroh itu menara. Nah, menara itu sebetulnya menara itu adalah tradisi orang Majusi untuk. Nah, ini juga bangunan masjid yang seperti ini juga sama dengan bangunan gereja yang yang segi 4 ini. Jadi dalam urusan yang berhubungan dengan tradisi kita membangun masjid itu bukan kita mengikuti ada menaranya, karena dulu orang-orang Majusi itu menyimpan apinya itu di atas, di menara. Bukan juga seperti gereja ya yang segi 4. Tetapi umat Islam menciptakan membangun masjid itu dengan berbeda, sangat berbeda. La masjidun usisa ala taqwa. Dalam Islam itu masjid itu dibangun atas dasar takwa. Jadi benar-benar masjid ini dalam tradisi Islam itu sangat berbeda, sungguh berbeda. Diramaikannya setiap waktu, bukan hanya hari Minggu. Sebagai tempat yang paling suci dan yang diramaikannya itu setiap saat. Tidak hanya satu kali dalam seminggu dan seterusnya. Sinagog orang-orang Yahudi juga tidak seperti ini, tidak seperti masjid. Demikian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Bagaimana cara kita menjelaskan bahwa tadi kan bagi orang yang bertanya ini Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan
Masya Allah, subhanallah ya. Al-Quran itu diturunkan 14 atau 15 abad yang lalu. Diturunkannya juga bukan di Indonesia. Jadi di Indonesia saja dalam 10 tahun itu terjadi perubahan sosial yang berbeda. Tetapi Al-Quran ini dari segala hal yang ada di dalamnya itu sempurna, menjadi bagian penting dari seluruh dunia, bukan hanya saat itu dan bukan hanya di situ. Sampai hari ini dan sampai kapanpun tidak akan diketemukan kekurangan dari Al-Quran itu. Apakah itu berbentuk kata-katanya atau berbentuk isinya, kesesuaiannya dengan seluruh umat manusia pada zaman itu sampai zaman terakhir nanti di hari kiamat. Bagaimana menjawab pertanyaan anak misalkan seperti itu? Nah, jawabannya adalah inilah kesempurnaan Al-Quran. Inilah rahasia Allah menurunkan Al-Quran, sehingga dari sisi bahasanya sampai hari ini tidak ada satu kata pun yang sudah kadaluarsa. Satu kata dalam Al-Quran itu tidak ada yang kadaluarsa. Dan inilah kehebatan bahasa Arab. Bahasa Inggris, konon orang Inggris hari ini membaca bahasa Inggris 200 tahun yang lalu banyak yang tidak mengerti. Tapi karena Al-Quran ini, maka bahasa Arab zaman Nabi sampai bahasa Arab zaman sekarang itu bisa dipahami. Dari sisi bahasa ya gitu. Dari sisi isinya juga sama. Isinya juga sesuai dengan Indonesia, sesuai dengan Arab pada saat itu, sesuai dengan Arab pada saat banyak orang kafir musyriknya, sesuai dengan orang Arab pada zaman sekarang. Dan itu mungkin tidak aneh, tapi kalau misalkan Al-Quran ini kok jadi cocok dengan Eropa yang berbeda sama sekali latar budaya dan segala macamnya, di Rusia, di Cina yang lebih berbeda lagi, di India yang lebih berbeda lagi. Al-Quran itu sangat sesuai dan tidak ada yang tidak sesuai dengan budaya manapun. Al-Quran itu luar biasa indahnya, terutama dengan budaya Arab pada saat itu. Jadi ma'ruf itu, tadi kembali kepada ma'ruf itu sesuatu yang memang dalam budaya mereka dianggap sebagai sesuatu yang merupakan kekuatan mereka dan bernilai positif. Nah, jadi Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa makanin. Bahasa Arabnya solihun likulli zamanin wa makanin. Al-Quran itu cocok untuk seluruh zaman dan seluruh tempat. Tidak akan ada satu naskah pun yang bisa seperti itu. Bahkan Taurat itu dikhususkan untuk orang-orang yang ada di Palestina waktu itu. Bahkan Injil juga kan diturunkan untuk orang-orang Nasrani saja. Tapi Al-Quran itu untuk alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Itu kehebatan Al-Quran. Makanya tidak akan ada sosok manapun, dimanapun, kapanpun yang bisa mendapatkan kesalahan dari Al-Quran, kekurangan dari Al-Quran. Karena itu adalah mukjizat, dan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaganya. Saya menulis buku. Sampai hari ini pun cukup khawatir kalau ada yang membaca lalu mendapatkan kesalahan-kesalahan, karena memang pasti setiap halaman ada kesalahannya. Karena banyak orang yang membaca bukan untuk mendapatkan informasi, tapi membaca untuk mencari kesalahan. Ya. Nah, itu sampai kapanpun Al-Quran tidak akan bisa didapatkan di dalamnya itu kesalahan, kekurangan dari apapun, dari sisi apapun. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah ini pertemuan kesekian ya, dalam keadaan sehat afiat. Mohon maaf kalau memang saya seperti ini, tidak ya seperti ini saja. Tetapi mudah-mudahan kita terus bersama-sama untuk mendalami Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran satu surat, insyaallah. Demikian, bismillah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, enggak.
dialog bertanya di nama apa namanya Iya. tentang target agresi militer atau ancaman Israel, apakah ada termaktub tercantum dalam Quran atau surah Al-Isra, sehingga ada satu pertanyaan dalam ayat 14, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma. Mungkin ini ada jawaban, apakah ada poin-poin target orang Yahudi dalam Al-Quran? Iya. Orang-orang Yahudi itu, karena di Indonesia itu tidak ada kata toleransi sama sekali ya dengan Yahudi itu. Kalau Yahud memang dalam Al-Quran itu tentang orang-orang Palestina, orang-orang Israel itu ada 3 redaksi ya. Pertama Bani Israel. Bani Israel itu mereka, bangsa. Bani itu anak-anak, Israel itu Yakub, Nabi Yakub ya. Israel itu Yakub, Bani Israel itu anak-anak Nabi Yakub. Ya, ceritanya panjang nanti ya. Ada juga Al-Yahud. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata Al-Yahud, itu pasti konotasinya negatif. Apakah orang-orang Yahudi ada yang positif? Ada. Dalam Al-Quran yang penting ada kata Alladzina hadu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Walladzina hadu itu orang-orang Yahudi yang baik-baiknya. Nah, apakah ada dalam surat Al-Isra misalkan yang berhubungan dengan mereka? Saya memahami setelah membaca beberapa tafsir dari ayat yang sebelum ayat ke-14 tadi ya. Allah mengatakan asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Asa rabbukum ayyarhamakum. Bisa jadi Allah memang merahmati kalian wahai orang-orang Yahudi. Wa in uttum, tapi kalau kalian kembali, udna, kami kembali. Kalau kalian kembali seperti ini terus melakukan kerusakan, pembantaian, kezaliman, udna, kami juga akan kembali menghancurkan kalian. Kalau kita hidup di tahun 40-an, kita akan menjadi saksi orang-orang Yahudi itu sampai jutaan dibantai oleh Nazi. Konon katanya Nazi itu kan Adolf Hitler ya. Adolf Hitler mengatakan, saya tidak akan menghabisi semua orang Yahudi. Saya akan menyisakan bagi kalian orang Yahudi agar kalian tahu nanti bagaimana sih orang Yahudi itu. Dan sekarang kita menyaksikan, oh ternyata memang Yahudi itu. Nah, di zaman sebelum Nabi Isa, Yahudi juga dihancurkan. Yahudi pernah dihancurkan oleh Raja Titus dari Romawi ya. Yahudi juga pernah dihancurkan oleh Raja Nabukadnezar dari Persia. Dihancurkan. Tetapi kemudian seperti itulah. Orang-orang Yahudi itu hancur. Yahudi itu di dunia kira-kira berapa ratus juta orang? Yahudi di dunia itu tidak lebih dari 15 juta orang. Tapi mengerikan, 15 juta itu bisa menguasai ekonomi dunia, bisa menguasai informasi dunia, bisa menguasai teknologi dunia, bisa menguasai penelitian dunia, bisa menguasai broadcast dunia, menguasai segala macamnya. Dalam surat Ad-Dukhan disebutkan walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Saya belajar ain itu dari surat ini ya, dari surat Ad-Dukhan. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Kata Allah, kami sudah memilih mereka itu ala ilmin. Mereka memiliki ilmu, memiliki pengetahuan 'alal 'alamin, di atas alam raya. Jadi hidup mereka, target mereka itu adalah IQ. Ada satu kampung di Amerika yang IQ masyarakatnya itu di atas 120, 130. Dan itu yang diurus seperti itu. Nikah juga mereka bukan dengan yang cantik, yang bagaimana, yang cerdas. Sehingga segala macam hubungannya dengan ilmu pengetahuan mereka kuasai. Karena memang mereka IQ-nya orang-orang Yahudi itu luar biasa. Dan dari penelitian dunia setiap tahunnya itu konon bukan lagi mayoritas. Yang saya takut salah ya, mungkin saya salah mengatakan bahwa bahkan 90% penelitian paling hebat di dunia itu dilakukan orang-orang Yahudi. Dan itu penelitian itu adalah sebetulnya adalah tradisi Iqra
Al-Quran itu bukan hanya membaca, tetapi penelitian-penelitian seperti itu juga sebetulnya dan seharusnya dikuasai oleh umat Islam. Nah, jadi orang Yahudi itu hancur ya dari bawah ini, hancur. Tetapi karena mereka memiliki potensi, mereka mampu untuk kemudian berbangkit, dan bangkitnya itu juga sampai kepada ambisi di atas, menguasai 15 juta bisa menguasai dunia coba. Lamun gelut mah hiji lawan hiji gitu dengan Palestina itu kan kalah itu mereka. Nah, tetapi karena mereka ketika di atas itu zalim, mereka melakukan agresi, melakukan sesuatu yang menyakiti, kezaliman-kezaliman kepada bangsa lain, kepada agama lain, lalu kemudian mereka masuk ke dalam siklus mereka dihancurkan. Mereka dihancurkan sampai bawah lagi, terus seperti itu. Zaman Titus, zaman Nabukadnezar, dan bahkan terakhir dihancurkan itu di tahun 1940-an oleh Nazi itu. Mereka kembali ke atas lagi. Nanti akan seperti ini lagi, dan saya juga sering berharap kita menjadi saksi ya, kapan dan siapa yang bisa menghancurkan Yahudi ini. Nanti ada sisanya lagi, sisanya berkembang biak lagi, kemudian menguasai lagi dengan otaknya itu. Karena bagi mereka akhlak, etika itu nomor sekian, yang penting pinter, yang penting cerdas. Dan kita jangan mengikuti mereka. Artinya kita boleh berharap dan mengusahakan, mengupayakan secara maksimal agar anak-anak kita cerdas. Tetapi juga kita lebih dari sekedar cerdas itu adalah solih. Mereka tidak berpikir kesolihan, mereka berpikir kecerdasan. Ya, seperti itu. Jadi, ya dalam Al-Quran surat Al-Isra itu, kalau kalian wahai orang-orang Yahudi kembali lagi bikin ulah, melakukan penindasan terhadap Palestina sekarang ini, lihat saja kami akan kembali menghancurkan kalian. Dengan tangan siapa gitu? Dulu dengan tangan Romawi, dulu dengan tangan Persia, dulu dengan tangan Nazi Jerman. Nah, meskipun sedihnya itu mereka dihancurkan oleh Eropa, oleh Jerman, tetapi balas dendamnya bukan ke Jerman, tuanin, ke Islam, ke Palestina gitu. Wallahualam. Tetapi memang ya seperti itulah adanya, karena di dalam Al-Quran pun sekali lagi 24 kali ayat yang mengatakan tentang Godob, tentang murka Allah itu 24 kali, dan 12 kalinya ditujukan kepada orang-orang Yahudi ya, dan memang negara kita sampai hari ini menutup diri diplomasinya dengan Yahudi. Sementara dengan Palestina, kita lihat di video-video ya bagaimana orang-orang Palestina begitu cinta kepada Indonesia. Saya melihat kemarin itu terakhir video ya, orang-orang ada eksperimen, sosial eksperimen, di mana orang Palestina diberikan pertanyaan, negara mana yang Islamnya paling banyak? Mereka menjawab Indonesia. Kamu lihat ini bendera, kamu lihat ini bendera ya. Ini bendera mana? Indonesia. Rumah sakit apa yang paling besar di Palestina? Rumah sakit Indonesia, yang dibangun oleh orang-orang Indonesia untuk merawat, untuk cinta kasih orang-orang Indonesia terhadap orang-orang Palestina. Lalu kemudian saya akan memberikan ke Anda $100 untuk membakar bendera ini. Maka semuanya menolak. Saya lebih baik membakar uang $100 daripada harus membakar simbol merah putih itu. Jadi betapa cintanya mereka kepada Indonesia, sebagaimana orang-orang Indonesia juga cinta kepada negara Palestina. Demikian untuk hari ini. Insya Allah biasanya memang berkembangnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya nanti mungkin tidak sampai ke jam 6 pembahasan tafsirnya, nanti tanya jawabnya yang diperpanjang. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.